Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu tausiah agama tentang makna peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Muallim SPDI. Kepada Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Muallim SPDI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya lemes, belum makan nih Pak. Sekali lagi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, segenap para panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Majelis Taklim Al-Ihsan ini, wabil khusus yang saya muliakan Bapak Haji Wahyono selaku Ketua Paguyuban Purboyo. Kemudian yang saya muliakan Shahibul Bait pada malam hari ini, yaitu Bapak Ustadz Montohar beserta istri. Yang saya muliakan para pengurus wilayah mulai dari RT 1 sampai RT 17. Alhamdulillah. Juga yang saya taatimi, yang saya hormati orang tua saya, Bapak Haji Muhammad Ali Said beserta ibu, serta para tamu undangan yang juga insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini, tak lain tak bukan karena kita ini hadir memenuhi undangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Maulid Nabi itu nggak perlu undangan aslinya. Ya Pak Haji ya, Maulid itu nggak perlu undangan, yang diperlukan pengumuman, gitu. Karena hakikatnya Maulid itu yang mengundang langsung baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau hadir di sini, dasarnya apa? Mahabbah. Dasarnya apa Bu? Mahabbah. Mahabbah itu apa Bu? Cinta. Dasar kita hadir di Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah karena mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau dikenal dengan ulama yang sangat alim. Beliau pengarang kitab Tafsir Jalalain. Tahu Bu ya? Bu? Nggak tahu. Kalau tafsir jalan lain tahu Bu. Tafsir Jalalain itu tafsir yang di pondok-pondok pesantren itu merupakan materi wajib yang harus dikaji oleh para santri. Semua santri, semua pondok saya kira, kecuali pondok-pondok yang nggak jelas. Kalau pondok salah pasti di dalamnya mengajarkan kitab tafsir Jalalain. Lah, Al-Imam Suyuti pengarang kitab tafsir Jalalain, beliau juga mengarang kitab Asy-Syama'il fi Syarhi Syama'il, yang mana di dalamnya terdapat keterangan ma min baitin au masjidin au mahallatin yuqra'u fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu an ahli an dalikal makan. Tidaklah tempat, masjid
atau mungkin lapangan yang di dalamnya dibacakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tempat itu akan dipenuhi oleh para malaikat. Ini gak usah amin-aminan, pasti asal hatinya khudur. Amin ini gak penting, yang penting hatinya khudur, khusyuk. Bu, kalau baca maulid hatinya yang khusyuk ya Bu. Jangan iya doi beneran. Ya Bu, kalau baca maulid hatinya yang khusyuk. Kenapa? Karena ketika kita baca maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hati yang khusyuk, itu insya Allah sahibul maulidnya hadir. Sahibul maulidnya hadir. Kemarin Bu, kita telah mengadakan maulid Nabi bersama-sama di Masjid Nurul Yakin. Tahu Bu masjidnya Bu? Tahu. Itu ada kejadian luar biasa Bu. Tapi nggak usah tak ceritain orangnya, nggak usah tahu ya. Nggak usah tak ceritain orangnya. Jadi pas kita mahalul qiyam, itu ibu-ibu kerasa nggak ketika kita mahalul qiyam itu bulu kuduk melinting semua? Hah? Sering? Tadi kerasa nggak? Kerasa. Nah, itu menunjukkan apa yang dikatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti itu benar. Sebuah tempat ketika di sana dibacakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan hadir para malaikat. Illa haffatil malaikatu an hadal bait, an dalikal bait, awil masjid, awil mahal. Malaikat akan kumpul jadi satu di tempat itu dalam rangka apa? Menyambut kehadiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ceritanya, pengen lanjut ceritanya Pak. Ceritanya kemarin itu pas Maulid Nabi Muhammad di masjid kita ini ada salah satu orang, ya ada salah satu orang, nggak usah tanya orangnya. Ada salah satu orang yang di mana dia itu kebetulan pada waktu itu hijabnya itu dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala, bisa melihat hal-hal yang enggak terlihat. Itu fadl dari Allah. Bisa melihat ketika kita mahalul qiyam itu hadir orang-orang yang berjubah-jubah putih memakai ghurtah. Tahu ghurtah Bu? Ghurtah itu yang biasanya oleh para ulama digunakan untuk apa namanya sampir kepala. Kayak Habib Lutfi itu ketika pimpin thariqah itu namanya ghurtah. Nah itu semuanya kumpul padat di dalam masjid. Kemudian ada satu cahaya putih yang agak-agak emas-emasan itu hadir di tengah-tengah situ. Semuanya khusyuk hadir ketika kita bermaulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukti bahwasanya ketika kita membaca maulid Nabi, sejarah kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sahibul maulid Rasulullah pun ikut hadir. Itu Rasulullah ikut hadir di sana. Dan selanjutnya keterangannya wa ammahumullahu birrahmati warridwan, dan Allah akan menurunkan rahmat dan keridhaannya kepada orang-orang yang ikut hadir di dalam maulid tadi. Rahmat loh. Rahmat Allah dan ridho. Yang kita cari itu apa sih di dunia ini? Yaitu rahmat dan ridho Allah. Kalau orang itu sudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada penghalang bainahu wa bainal jannah. Tidak ada penghalang antara dirinya dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dicatat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang-orang yang mencintai beliau dan orang-orang yang dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam besok di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita semua ini ngaku Bu ya, termasuk orang-orang yang cinta dengan Nabi. Bu, ngaku nggak Bu? Oh, yang ngaku cuma 10 orang.
yang lain nggak ngaku. Nah kita ya yang cinta Nabi, pengen ketemu Nabi, angkat tangannya. Saya juga angkat tangan, saya juga kepengen kan gitu. Saya juga kepengen. Saya jadi ingat ketika Syekhuna guru saya Maimun Zubair ketika mengundang ceramah di Sarah, itu penceramahnya bilang siapa yang ingin mencium tangan Nabi Muhammad, Mbah Maimun dengan sepuhnya, dengan tawadhunya, beliau ikut angkat tangan. Itu kiai yang masya Allah karismatik, itu guru saya pernah mondok di sana. Nah, itu beliau ikut angkat tangan. Maka kalau kita pengen benar-benar dikumpulkan Rasulullah, kita ikut angkat tangan. Ibu ya? Ingin ketemu Kanjeng Nabi, Bu? Banyak-banyak sholat. Maka ayo kita sholatan bareng-bareng, Bu ya. Mudah-mudahan sholawat kita ini disaksikan oleh Rasulullah SAW dan kita digolongkan menjadi orang-orang yang selalu mahabbah, yang lisan kita selalu basah dengan sholawat Nabi Muhammad SAW. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa orang itu bersolawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kita tadi baca solawat berapa kali? Apalagi dari awal udah banyak ya. Maka 1 kali solawat balasannya 10. Solawat itu apa sih artinya? Sallallahu, semoga Allah menambahkan rahmat ta'zim. Ya Bu ya. Jadi kita kalau baca solawat itu biar paham maknanya. Sallallahu, semoga Allah menambahkan rahmat ta'zim ala Muhammad, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan para sahabat Nabi. Itu namanya sholawat yang lengkap ya Bu ya, sholawat yang kamilah. Tapi ada sholawat yang sebutannya itu sholawat abtar, sholawat buntung. Pernah dengar Bu? Belum. Ya. Yang tahu sholawat buntung siapa? Yang tahu tak kasih duit. Ya. Sholawat buntung. Yang tahu sholawat buntung tak kasih duit. Gak ada yang tahu. Kita ambil sendiri duitnya. Ya Bu ya. Sholawat buntung itu sholawat yang hanya menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyebut keluarga maupun sahabatnya. Jadi Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, itu namanya sholawat abtar, sholawat buntung. Nah, sholawat itu yang paling utama itu selain menyebutkan Nabi, juga menyebutkan keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Itu sholawat yang sempurna namanya. Nah, itu tadi ada yang sholawat apa? Ayo Bu, yang mau sholawat apanya, sholawat apa Bu? Sholawat nariyah apa Bu? Berarti ayo. Kalau bisa baca sholawat nariyah tak kasih duit. Ayo. Ayo Bu, sholawat nariyah, sholawat nariyah. Ayo. Belakang Bu. Iya. Mic-nya mana mic-nya? Kasih Bu. Tapi pakai lagu ya Bu ya, yang enak. Nah. Ayo. Bu Hesti. Enggak apa-apa udah. Sholawat itu enggak, suara enggak penting, yang penting nah, hatinya ini nyambung. Mas Marno. Ya. Boleh dibantu suaminya. Ayo. Mas Marno. Sholawat nariyah. Udah, apalnya apa? Nyalain dulu. Tes.
Ya, total ya pertanyaan pertama ya. Semua. Mau yang baca satu, semuanya keselamatan semua. Udah. Sekarang duitnya kagak jadi bukan jadi. Yang ini aja. Ayo nanti sholawat tibil kulub. Yang apa ngacung anak-anak. Anak-anak dulu nanti baru yang tua-tua ya. Nah, yang tua-tua ngalah. Yang anak-anak dulu. Ya. Ya. Nanti kasih duit. Yang pausa duitnya banyak. Ayo ngacung aja sini. Ayo. Dapat hadiah. Ini siapa mau dapat hadiah? Udah ada nih, ada yang mau maju nih. Ayo, Dede. Ayo. Sini bisa, salawatan. Ya bisa, ayo. Sini, naik dulu. Nah. Pakai bagus ya nih. Nah, jangan mampu ya, ayo. Ayo. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbitubi badewa iya akhirati abada iwas fain Anubi kasoi kadima iya ai kasabi dewasai. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Namanya siapa namanya? Namanya siapa? Faisal. Nah, Faisal. Faisal kelas berapa Faisal? Belum. Hah? Belum. PAUD. Masya Allah, PAUD bu, kalah semua bu sama PAUD bu. ini duitnya jangan dulu, tapi kesini dulu. Duitnya belum. Oh, itu dari Naci. Faisal, yang ngaji-ngajinya ya. Ya, Faisal ngaji ya. Nah, ngaji yang rajin sama orang tua ya, nurut ya. Ya. Salin. Pintar. Nah ini Faisal, anak PAUD bu, berani baca sholawat di bil. Belum. Kemudian ini pertanyaan bu ya, pertanyaan ya, boleh ya, tanya jawab ya, tanya jawab seputar Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kita ini kan tadi ngakunya cinta Kanjeng Nabi. Maka kalau kita ngaku cinta harus mengenal apa itu sejarahnya Kanjeng Nabi, apa itu keluarga Kanjeng Nabi. Betul nggak bu? Betul. Betul. Kalau ngaku sama Kanjeng Nabi nggak tahu putranya siapa, nggak tahu ibunya siapa, berarti cintanya cinta. Yang ngomong nggak aku lah bu ya. Nah, yang bisa menjawab habis anak-anak, ibu-ibu ya. Bu, siap bu? Siap. Dan jawab ya. Saya ingin tanya, ada berapa? Ayo. Hah? Ada berapa istri Nabi? Ayo. Ya, ayo monggo. Bu. Istri Nabi ada? Ayo. Tunjuk jari. 9 Pak. Tunjuk jari. Berapa? Ya, biar gampang. Istri Nabi ada berapa sepeninggalan wafatnya Nabi? Ayo jauh. Ya, Siapa aja? istri Nabi kan banyak ya bu ya? Ya. Yang penting tahu jumlahnya saja. Ada berapa? Ada 9. Ini lu dapat duit bu. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Oh yang jawab lihat.
Ya udah Mbak Dian sini, Mbak Dian. Dapat duit berarti. Kumpulin jawab lagi. Biar jawab jangan. Udah jawab jangan, Bu. Iya, yang belum jawab. Oh. Ya. Jadi yang kedua pertanyaannya, siapa nama kakeknya Nabi Muhammad SAW? Gantian, bapak-bapak. Ayo, bapak-bapak. Kakeknya Nabi. Oh iya, Pak Yasir. Pak Yasir madep sini. Jangan madep aja, madep sini. Nah, nanti kan ngacung Pak Yasir ya. Ya, siapa Pak Yasir? Siapa? Abdul Muthalib. Masalah sih tepuk tangan, Bu. Istrinya yang kenceng kalau tepuk tangan. Abdul. Ayo, Ini kasih berapa nih? 200. 200. Enggak, amplopnya masih banyak di warung, banyak aman. Kalau pengen amplop beli di warung, cocok. Ya, kemudian ada berapa putra putri Nabi? Tujuh. Sebutkan satu saja. Ini satu aja sini Pak. Ayo, Pak. Oh, Siapa aja namanya? Satu. Hasan. Ibrahim. Udah, ini yang tiga. Nggak bisa. Ya, terusannya tadi kan Qasim. Kita dulu sini dulu. Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Yang tiga, yang empat perempuan siapa? Aisyah siapa? Alicia. Siapa? Alicia. Siapa? Fatimah. Terus? Siapa lagi? Omikol. Ya, Fatimah. Terus? Omikol. Lupa? Ya udah ya. Lupa. Karena bisa semua ini tiga ini. Kalau kamu satu aja, misalnya satu. Ya, sisanya satu ya Bu ya. Nah, nanti pulang dari sini tanya ya, diapalin ya, tanya Bu Ustaz. Ya. Nabi Muhammad itu dilahirkan di mana Bu? Di Makkah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Madinah itu asal namanya kota apa Bu? Yang tahu ngacung asal namanya Madinah. Dulu namanya belum Madinah. Ya. Apa? Kuba itu masjid Kuba. Ayo Bu silakan Bu. Apa? Syam itu apa kekuasaan Rasulullah? Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Yasrib ya? Kerajaannya. Apa? Yasrib. Apa? Yasrib. Yasrib. Ah, Nggak salah sedikit aja. Hampir betul. Apa? Apa yang bisa ngacung? Udah. Ayo, yang belum. Ayo, itu yang paling belakang, Ayo. Ya itu yang begini. Ayo sampean. Najak. Apa?
Najd bukan. Najd itu tempat munculnya Wahabi, itu dari Najd itu. Ya. Mas Amin ya strip. Masih salah. Salah. Namanya kota Thaibah. Kan ada lagunya itu. Ya Thaibah. Ya Thaibah. Apa kan? Ya Dawah ya anak bisa kenali itu Thaibah. Ya, Nabi Muhammad dari Madinah ke dari Mekah ke Thaibah. Thaibah itu yang sekarang menjadi Madinah. Madinah itu bahasa Arab artinya kota. Karena dulu itu masih desa, Bu. Ya, setelah Rasulullah ke sana, maka kota apa namanya? Thaibah itu menjadi apa? Menjadi kota pusat pemerintahan Islam, pusatnya ada di Madinah. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, Rasulullah disambut oleh penduduk Madinah yang pada waktu itu melakukan apa? Sambil bawa rebana sambil melakukan tola'an badru. Nah ini bapak-bapak nih yang bisa maju ya. Bapak-bapak yang bisa maju. Ayo maju. Ayo bapak-bapak, please deh. Nggak apa-apa ya. Yang bisa maju. Nggak apa-apa ini. Udah. Ini bukti mahabbah. Mas Amin, ayo, Mas Amin. Ayo. Nggak ada yang berani. Bukan nggak berani. Ayo yang di pintu Ayah Rahman. Pak Haji Ali ini kayaknya. Ayo Pak Haji. Ayo. 2 bait aja. Ayo 2 bait. Nggak ada yang mau. Yaudah kita bareng-bareng Bu ya. Nah, bareng-bareng Bu. Mau Bu ya? Bentar. Tola'al badru alaina Lampu dong. min saniyatil wajah wajaba syukru alaina maka ila tola'al badru alaina min saniyatil wajah wajaba syukru alaina Nah itu Tola al-badru, Tola telah muncul al-badru bulan purnama. Jadi Rasulullah itu kemunculannya ibarat bulan purnama yang pada tanggal 15 itu bumi semuanya gelap, hanya yang menerangi sang rembulan. Pada waktu itu Bu, sebelum ada lampu Philip ya Mas. Pada waktu itu bumi itu gelap semua, yang menerangi hanya satu, yaitu bulan purnama. Al-Badru itu bulan purnama. Bulan yang muncul pada pas tanggal 15 terlihat sempurna, itu Al-Badru. Min saniyatil wada. Saniyatil wada itu dari lereng-lereng gunung. Jadi perjuangan Rasulullah itu dalam menyampaikan Islam Bu, itu luar biasa. Beliau dari Mekah menuju Madinah itu Bu. Itu yang pernah umroh berapa jam Bu? Mekah ke Madinah itu? Hah? 6
6 jam itu larinya 100 tanpa ngerem. Ya gue. 100 tanpa ngerem. Itu kalau 6 jam kecepatan 100 km per jam itu sekitar 600-an kilo bre. Kalau 6 jam, ya kan? Itu jalan kaki. Dan lewatnya tidak lewat jalan biasa. Kalau sekarang lewat aspal enak. Zaman dulu lewat gurun pasir, bahkan lewat jalan yang tidak pernah dilewati oleh manusia. Kita niatil wadah. Kenapa? Karena kalau lewat jalan yang biasa pasti ketangkep sama kafir Quraisy. Lewat jalan yang tidak biasa. Nah itu ketika nyampe di Madinah, Rasulullah disambut dengan qala al-badru alaina min thaniyatil wada, dari lereng-lereng gunung. Wajib syukru alaina, maka kita wajib bersyukur bu. Kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad ini harus bersyukur. Karena apa? Nabi kita ini nggak kaleng-kaleng. Nah bener, Nabi kita ini nggak kaleng-kaleng. Sampai Nabi Musa, Nabi Isa, ini kan Nabi loh, ya kan? Nabi kan derajatnya luar biasa. Ini pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nabi-nabi terdahulu bu, rata-rata itu kalau umatnya ini melakukan dosa, maka mereka akan mengatakan, ya Allah, jika engkau tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika umat saya ini berbuat dosa dan engkau menyiksa mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu, terserah engkau. Wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Jika engkau mengampuni mereka, karena memang engkau adalah zat yang maha memberikan ampunan. Lepas tangan bu. Nabi-nabi sebelumnya itu kalau umatnya berbuat dosa, nabinya cuci tangan. Malah ada ceritanya Nabi Yunus itu sampai dimakan ikan paus. Kenapa? Karena ketika berdakwah bertahun-tahun umatnya tidak ada yang menerima. Akhirnya ngambek, nabinya ngambek, ditinggal umatnya itu. Nabi Yunus jalan-jalan meninggalkan umatnya ke pinggir laut, dimakan ikan paus. Itu nabi-nabi zaman dahulu. Nah nabi kita ini bu, nabi kita, nabi siapa namanya? Muhammad. Nah ini pelit-pelit nih, nggak ada yang mau sholawat bu. Orang yang paling pelit sedunia itu orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad dia tidak mau menjawab sholawat. Kalau ada nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa, Nabi Musa itu pengen semuanya menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi, coba bayangin, Nabi yang mustajab kekasihnya Allah pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu Nabi yang sangat welas asih, Nabi yang sangat welas asih. Beliau tidak ridho kalau umatnya ini sampai masuk ke dalam neraka. Beliau sama sekali nggak ridho kalau ada salah satu umatnya ini yang masuk ke dalam neraka. Bagaimana Nabi tahu umatnya itu sangat banyak sekali, betul nggak? Dari zaman tahun berapa itu, 1445 tahun yang lalu sampai sekarang umat Islam itu udah berapa jumlahnya? Enggak cuma ribuan, bisa miliaran lebih, kan gitu. Tapi Nabi Muhammad bisa tahu ini umatnya atau tidak, itu besok di akhirat akan kelihatan. Mana ini umatnya, mana ini tidak. Itu dilihat dari mana? Dilihat dari min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu. Makanya bu, kalau kita ini mau ngaji khususnya, mau apapun ini selalu jagalah wudu. Karena kalau kita semakin sering wudu, maka nanti di akhirat muka kita ini akan bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar, bekas wudu.
Ya, ketika ngusap kepala juga kepalanya diusap keseluruhan. Sunnahnya begitu. Walaupun Imam Syafi'i begini seret sah, ya kan? Tapi Imam Malik ini mewajibkan semuanya wajib dibasahi. Kenapa? Mungkin khawatir Rasulullah nanti ragu-ragu ini umat saya atau bukan. Dilihat kok kayak ada sinarnya, tapi kok ketip-ketip kan begitu. Nah, ketika ngusap kepala itu juga gitu bang, seret. Jadi ini ragu-ragu kan Nabi ini umatnya atau bukan. Umatnya kayaknya aja cahayanya, tapi kok ketip-ketip kan gitu. Maka jangan pelit-pelit kalau wudu. Ya, kalau wudu rambutnya semuanya dibasahi. Agar apa? Agar nurnya itu seluruh tubuhnya itu bersinar. Semakin terang sinarnya, berarti dia semakin orang yang ahli wudu. Itu kalau seret rezekinya wudu terus. Orang yang selalu terimun wudu itu rezekinya lancar. Ini enggak butuh awin, Bu. Butuhnya praktek. Ya, Bu ya. Butuhnya praktek. Ini berat, Bu. Ini tirakat paling berat. Saya pernah nyoba enggak bisa-bisa. Kalau pas dingin, aduh, malas. Nah, itu. Tapi saya punya teman cerdasnya luar biasa di Pondok Langitan. Dia mondok di Darul Ghuraba, di santrinya Gus Bet di sana. Orangnya cerdas, pintar. Saya tanya, kamu rahasianya apa sih kok bisa cerdas begini? Kalau bahasa pasar itu ngomongnya hujahnya itu kuat. Saya riadohnya itu wudu. Ini kalau batang wudu. Nah itu. Makanya akalnya dijadikan cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ilmu Allah itu nur. Ilmu Allah itu nur, cahaya. Wa nurullahi la yahdi lil 'asi. Nurnya Allah itu tidak akan masuk pada orang ahli maksiat. Apalagi kalau orang itu sering wudu, maka dalam tubuhnya ada nurnya. Dia belajar ilmunya masuk. Gitu. Jadi kalau belajar, anak kita nih mau ujian, wudu dulu. Ya Bu ya, wudu dulu. Karena ilmu Allah itu tidak hanya ilmu agama, ilmu umum itu juga ilmunya Allah. Semuanya ilmu itu dari Allah. Cuma ada ilmu yang tentang keduniaan, ada ilmu yang tentang keakhiratan, kan begitu. Tapi hakikatnya semuanya itu ilmu milik Allah. Kemudian Nabi Muhammad, ya ini pertanyaan lagi nih. Nabi Muhammad punya istri bernama Khadijah. Ini gak usah pertanyaan, hafal semua. Ya Bu ya. Istrinya namanya Khadijah. Berapakah umur Nabi Muhammad ketika menikah dengan istrinya yang bernama Khadijah? Siapa Bu? 2005, salah Bu. Oh 25 tahun. Siapa yang jawab duluan tadi? Bagi dua. Udah, satunya kalau tahu umur Sayyidah Khadijahnya berapa? Sudah. Ini bagi berempat. Nah, itu kedua. Jadi kita ini menunjukkan kita mahabbah. Oh iya Bu. Ya Bu. Nggak usah dibagi Bu ya. Suaminya ketawa tuh. Ya. Ibunya bagi dua. Kemudian pertanyaan lagi. Siapakah putra Nabi Muhammad yang mendapatkan Sayyid gelar ya? Sayyid Thahir. Thayyib ataupun Thahir. Putra Nabi Muhammad yang memiliki gelar Thayyib atau Thahir. Siapa? Ya Bu. Siapa? Kalau enggak Google yang dapat duit Google-nya. Ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa, ayo cepet-cepetan nyari di Google. Putra Nabi Muhammad yang
Ayo. Yaitu siapa? Sayyid Abdullah. Nazumnya Qasim wa Abdullah wa tayyibu wa tahirun bidaini la yulaqabu. Abdullah itu dilakopi dengan tayyib atau tahir. Kemudian sekarang siapakah malaikat yang tugasnya membagi rizki? Aduh, salah sekali. Ya, ya siapa? Mika? Mika. Siapa tadi namanya? Namanya malaikatnya bukan Nauki. Nama malaikatnya siapa? Mikail. Nyanyi dulu kali tambahin. Ya, nyanyi dulu. Nyanyi itu. Bisa. Ganjono apa? Bisa nyanyi apa? Ganjel. Mau salawatan? Salawat apa yang dia? 17. Now 17 rukun salat. Dibentuk, ya udah ya. Allahumma sholli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diwaiha Aduh. alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadzi tanhalu bihil uqadu wa tanfarijul bihil uqabu Jangan ganteng, jangan ganteng. Watunalu birogoibu wa husnul awatimi wa yustasqul ghamamun biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fil kulli lamhati wa nafasin Wah, apa sih? nafasin biadadi liman umila. Namanya siapa namanya? Nauki. Nauki kalau ngaji PC-nya di ya, Nauki ya. Jadi semangat ngajinya. Udah. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah menuju Madinah ya disambut oleh penduduk Madinah dengan Tola al-Badr, dan beliau menjadikan kota Thaibah itu menjadi apa? Menjadi kota pusat pemerintahan Islam. Sampai Islam itu sampai ke negeri Syam atau Syria, Damaskus kalau sekarang. Nah di sana di Syam itu ada satu kota yang disebut dengan kota para nabi. Ya, yang disebut dengan kota para nabi. Siapa yang tahu kota itu?
Oh ini apa? Oh udah ya? Oh udah. 10.000 lagi. Ya, kota Palestina. Buat nambahin namanya. Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah. Tapi sebelum hijrah Nabi Muhammad pernah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah dari Mekah menuju ke Palestina. Itu namanya Isra. Isra itu perjalanan di malam hari. Itu di Palestina yang sekarang sedang terjadi konflik dengan Israel. Maka mumpung ingat ini Bu, mumpung ingat dulu ketika saya di Pondok Langitan itu. Ketika di pondok, kalau kita ibu-ibu mau mendoakan saudara kita di Palestina nggak Bu? Oh, yang mau cuma 3 orang. Oh, mau Bu? Mau ya? Bapak juga mau nggak Bang? Oh, ini amalan dari kiai saya. Setiap pada sholat atau pada asar lah ya, pada asar baca surat Al-Fil. Ya, ini untuk niatnya untuk menolong saudara kita yang di Palestina yang sedang dijajah oleh orang-orang Israel itu. Kita baca surat Al-Fil, ketika tarmihim diulang 3 kali. Nah, saya pengen ngetes dulu. Hafal surat Al-Fil? Ayo maju. Apa lah? Nah, di sini. Al-Fil, baca surat Al-Fil. Ya. Bismillah dulu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ulangi lagi. Faja'alahum كعصف Faja'alahum ulangi lagi. Tapi separuh nanti. فجعلهم كعصف مأكول. Alhamdulillah. Namanya siapa namanya? Hah? Artinya berapa? 2. Kamu berapa? Oh 1. Kok namanya 2? Kok anak kedua? Ya, pengen duit ya nih? Pengen. Duitnya buat beli apa ini? Nah, dan rajin ya. Rajin ngajinya, jangan sering bolos. Sering itu Ustaz. Kalau Sering itu bolos Ustaz. nanti dibilangin ke orang tuanya, ya Bu saja. Ya. Itu dibaca ketika pada sholat 3 kali. Tarmihimnya 3 kali, Al-Filnya 3 kali. Ketika tarmihim, tangannya sambil isyarat melempar. Niat saja dalam hati, niat melempar orang-orang kafir Zionis yang sedang membolimi saudara kita di Palestina. Insya Allah kalau kita nggak bisa membantu dengan menggalang dana, doa jangan sampai tidak. Ya Bu ya, karena apa? Al-Muslim akhul muslim. Muslim dengan sama Muslim adalah saudara. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ya Bu ya, saudara seiman itu seperti satu tubuh. Kalau kita sakit gigi, mulutnya ngadu gitu. Tangannya ikut urunan megangin, gitu. Badannya ikut gemeteran, kan begitu. Ya kan? Nah, kupingnya ikut juga urunan, nggak mau dengar rame-rame. Kalau rame-rame, nah itu semuanya ikut andil, tubuhnya ikut andil sama. Ketika ada saudara kita yang sedang didolimi, maka kita yang di sini tetap harus mendoakan. Nah, mudah-mudahan saudara kita di sana selalu mendapatkan perlindungan,
mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kesabaran ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah ke dunia ini tujuannya apa? Apa? Untuk apa? Dunia disempurnakan. Ya, iya diajari gimana untuk menyempurnakan dunia, bukan. Ini salah dengar kamu. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang sebelumnya. Orang-orang jahiliyah zaman dulu, Bu, itu kalau punya anak perempuan, Bu, anaknya dikubur hidup. Kenapa? Karena punya anak perempuan itu menurut mereka zaman dulu adalah aib yang memalukan. Kemudian Islam datang, tujuannya apa? Untuk mengangkat martabat perempuan. Ya Bu ya, yang asalnya perempuan hina menjadi perempuan yang mulia. Itu yang mengangkat Islam. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku muliakan di dunia ini? Jawabnya apa? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Ibunya berapa? Terus kemudian siapa ya Rasul? Ayahmu. Ibunya berapa? Ibunya itu 3, itu bukan bilangannya, Ibu ya. Wah, ini bapak-bapak nganggur nih. Ibumu itu maksudnya apa? Untuk lebih dimuliakan dibandingkan bapak. Jadi anak ini harus taat lebih-lebih pada ibunya. Ya Bu ya. Tapi seorang ibu wajib taat pada suami. Kadang ibunya protes, ya Rasul, kok saya ini disuruh taat sama suami? Iya, kan kamu punya anak berapa? Saya punya anak 3, saya punya anak 2. Ada yang jawab begitu. 3-tiganya suruh taat sama kamu, masa kamu nggak mau taat sama satu orang? Nah itu jawaban salah seorang ulama. Jadi kita harus taat pada orang tua kita, mau bapak mau ibu wajib taat. Karena apa? Ridullah fi ridul walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridho kedua orang tua. Orang tua saya udah meninggal Pak Ustadz. Maka bagaimana saya bisa taat kepada beliau? Didoakan. Ya Bu, didoakan. Ngedoanya gimana? Ngedoanya setiap sujud sebelum salam, sujud terakhir dari sholat. Itu saya diajari sama Mbah Maimun Zubair, itu baca Rabbi ufirli waliwalidayya 4 kali. Kemudian yang kelima, Rabbi ufirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dibaca ketika sujud. Tapi kalau dari guru saya Mbah Kiai Abdullah Fakih Hamidan, itu dibaca Rabbi ufirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira pada sholat 3 kali. Karena cirinya anak yang sholat itu anak yang selalu mendoakan orang tua. Bu, tiap hari berapa kali mendoakan orang tua, Bu? Bu, tiap hari berapa kali ngedoain orang tuanya, Bu? Nah, berapa? 5 kali. Ini benar apa enggak itu? Setelah kumandang azan selesai, Ya. setelah berwudu, Ya. setelah sholat fardu atau Ya. sholat sunnah yang lainnya. Nah itu bagus, selalu didoain. Jangan cuma 5 kali. Kalau bisa lah lebih. 5 kali itu minimal. 5 kali itu minimal. Setiap selesai sholat 3 kali dibaca itu. Agar kita selalu mendapatkan ridho dari orang tua.
Kalau kita nanti sudah meninggal dunia, Bu. Bu, yang mau ngedoain kita siapa? Hah? Anak. Anak, yakin ibu anaknya ngedoain? Insya Allah. Hah? Nggak yakin kan? Nggak yakin. Kenapa? Karena anaknya nggak disuruh ngaji di Alexa. Ya Bu ya? Nggak disuruh ngaji, nanti diajarin sama guru-gurunya. Setiap selesai sholat, doain orang tua. Gitu loh Bu. Dicontohkan mulai diri kita. Kalau kita pengen nanti ketika meninggal dunia didoain sama anak-anak kita, maka mulai sekarang kita harus mencontohkan, doakan orang-orang tua kita. Siap Bu? Siap. Oh enggak, harus insya Allah, harus siap. Ya Bu ya, buat orang tua kok insya Allah itu loh. Nah, kemudian siapakah paman Nabi Muhammad SAW yang dibunuh oleh paman Nabi itu waktu perang Uhud ditombak? Siapakah nama penombaknya? Siapa? Salah, paman Nabi yang dibunuh. Siapa yang membunuh paman Rasulullah? Seorang budak. Namanya Wahsy. Nah, nggak ada yang tahu Bu? Lupa. Namanya Wahsy. Wahsy itu budaknya Hindun. Hindun itu sangat benci sekali dengan Sayyidina Hamzah. Kenapa? Karena suaminya mati di tangan Sayyidina Hamzah. Akhirnya ditombak sama Wahsy. Dan akhirnya Wahsy itu masuk Islam, dan akhirnya dia sama Rasulullah disuruh pergi menjauh. Kenapa? Karena Rasulullah setiap melihat Wahsy hatinya sakit. Beliau masuk Islam. Itulah bukti bahwasanya hidayah itu hak prerogatif Allah. Rasulullah berusaha mengislamkan pamannya, siapa? Abu Thalib, akan tetapi sebagian ulama mengatakan beliau tidak sampai bisa masuk Islam. Orang yang sama Rasulullah sangat sakit hati karena pamannya dibunuh, malah masuk Islam sama yang bunuh tadi. Nah, siapakah nama paman Rasulullah ini? Ayo, paman Rasulullah yang ditombak oleh Wahsy siapa? Ya, dipikir dulu baru jawab. Ayo, yang bisa ngacung. Bapak-bapak belum ada ini. Ayo, adenan. Udah tidur, adenan. Ayo. Siapakah paman Nabi yang ditombak oleh Wahsy? Siapa? Hah? Kesini. Ayo panggil. Ayo. Paman Nabi yang ditombak oleh Wahsy. Siapa? Yang bisa ngacung tangannya. Ngacung dulu baru nanti nyebut. Ayo. Siapa? Ngacung dulu. Oh itu siapa tuh? Siapa? Ya, siapa? Ayo. Itu yang ngacung itu loh. Yang ngacung ini siapa? Ya. Siapa? Hamzah. Sini. Mau dikasih duit kok gak mau. Siapa Bu? Sayyidina Hamzah. Yang dikenal dengan Asadullah, macannya Allah. 10.000 aja ya. Nah, salawatan dulu ada request. Ya, bisanya salawat apa nih? Adinulana. Nah, bisanya salawat apa? Apa? Alamatnya anak soleh. Ayo, salawat apa? Adinulana. Ayo, alamatnya anak soleh bisa? Apa man? Apa? Ya. Salawat? Ya, ayo.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah di ahlil badri ya Allah. Guys, salim. Tepuk tangan dulu. Nah, namanya siapa? Firly, salim sayang, salim sama Firly. bapak. Ya, Fitri. Nah, kalau ngaji, gajinya di. Oke. Ya, yang rajin ya. Rajin. Kalau nggak rajin, bilangin Pak RT. Ya. Sayyidina Hamzah. Kemudian Rasulullah itu punya istri, ya, yang istrinya itu dinikahi ketika beliau masih perawat, belum pernah menikah. Siapakah namanya? Siti Aisyah. Yang bisa mengaku Aisyah siapa? Ayo maju. Ayo. Ini yang jawab, kamu jawab. Ayo. Iya, berdua ya. Berdua ya. Ayo Safi, ntar nggak dapet duit gitu. Aman Jojo. Alamatnya Anak Soleh. Ayo, yang bisa ngaku alamatnya Nasara bisa. Bisa. Ayo. Ayo berdua sini. Ayo berdua. Nah, ini. Ayo berdua. Ini mic-nya berdua pakai ini, nggak apa-apa satunya. Sini. Ya. Awas, Mama. Ayo. Ini. Namanya siapa? Aska, Safi. Aska sama Safi nyanyi lagunya Alamatnya Anak Soleh, bisa ya? Ya, bismillah. Gajel tau. Alamate anak soleh iku papa kapane muni anunin caria kape ini sale anun dan di sale kapindo mulya kadori syariah kaping telu asih sing bocah cilik-cilik kok marah Alu asih sing bocah cilik-cilik kok marah Ukong gawe badi papan amal anuni ilmune kaping jawab orang ngaulane dama anu diirune kaping wah sudah kau lama lagi
berapa Aska? Kelas 2. Nah ini kalau ngaji pakai jubah nih. Ganteng ya. Ganteng dua-duanya. Ini siapa ya? Siapa ini adiknya? Oh bukan. Nah ini nih, udah duitnya habisin semua nih. Nah ini luar biasa nih. 20-an ya. Mantap. Terima kasih Pak. Aja Pak. Iya. Oh, tapi. Luar biasa kok. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah ke dunia dalam rangka apa? Bi'ustu liutamima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kita kepada Allah bagaimana? Akhlak kita kepada Rasulullah ini bagaimana? Akhlak kita kepada orang tua, akhlak pada guru, akhlak pada sesama, ini semuanya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada malam hari ini mudah-mudahan kita semua bisa meneladani akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Mungkin cukup karena udah batuk-batuk terus itu. Nggak tahu sih kenapa ini. Mungkin cukup Bu ya yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya sekalian doa. Ya udah. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita ucapkan semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas, yang ada doanya langsung sekali, yang doa punya kamunya ada doanya langsung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب الشفاعة ويرجو رحمته ورأفته Amin. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على نهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحين متمسكين بسنته وطاعته وأغثنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معهم في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسلم بماء التوبة ذنوبه وسلت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختمنا منا بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نطمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذا الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.